Shalom, selamat hari Minggu. Semuanya kabar baik ya. Adapun yang sedikit kurang baik di rumah Tuhan ini, mudah-mudahan keadaan akan semakin baik ketika kita mau taat dalam hidup bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini Tuhan memimpin kita lewat sabdanya. Judul khotbah kita, dicintai dan dipanggilnya. Kembali mau ditekankan buat saudara bahwa kita sangat dicintai Tuhan dan kita dipanggilnya untuk selalu belajar taat terhadap apa yang kita imani dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita akui bahwa kita manusia ini menghadapi banyak hal, kesulitan-kesulitan, dan itu sudah pasti selalu ada. Tetapi lewat pembacaan Injil bagi kita, dan kita bersedia seperti Yesaya juga, maka kita akan mendapatkan banyak berkat ketika kita belajar taat kepada Tuhan. Kita selalu diingatkan ya, bahwa semua kita ingin berkat Tuhan dalam hidup kita itu. Berkat dalam keluarga kita, kesehatan kita, anak-anak kita, pekerjaan kita selalu ingin ditolong, dibantu oleh Tuhan. Tapi kita lupa untuk mencari yang memberi berkat. Kita hanya mau terima bersih saja. Kita mau terima apa yang mau kita harap kepada Tuhan dengan harapan besar. Tapi kita abai untuk mencari sang pemberi berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Kita bisa nanti melihat di dalam pembacaan kita hari ini, bahwa ketaatan yang besar dari seorang yang bernama Simon Petrus, dari seorang yang bernama Yesaya, mereka mendapatkan banyak berkat yang tidak terduga dari maunya mereka untuk mendengarkan apa kata Yesus. Jadi ketaatan ini adalah sesuatu yang kita tahu secara umum boleh memberikan banyak hal bagi kita. Kalau anak-anak sekolah selalu diajarkan taat kepada nasihat dan peraturan sekolah dan nasihat guru. Ketika anak-anak sekolah tidak patuh kepada nasihat guru dan peraturan sekolah, maka mereka banyak ketinggalan kepada hal-hal yang baik dari segi ilmunya. Ketika kita tidak taat kepada peraturan-peraturan yang ada di jalan raya, maka kecelakaan akan selalu datang menghantam kita. Ketika tidak kita taat bayar pajak kita, siap-siaplah terima denda. Jadi ketaatan adalah sesuatu hal yang penting, dan itulah yang mau menjadi sesuatu pedoman kita sebagai orang-orang yang punya akal budi. Sabda Allah hari ini kembali mau mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat pembacaan Injil Lukas yang disampaikan kepada kita tadi, bahwa ketika Yesus akan memulai karya pemberitaan Injil Kerajaan Allah, supaya banyak orang-orang mendapatkan kehidupan, supaya orang-orang dipanggil mendapatkan keselamatan, Yesus mulai memanggil murid-muridnya.
Sama seperti apa yang akan disampaikan oleh Tuhan. Ketika itu yang disebut dalam perjanjian lama zamannya teokrasi Allah yang memimpin. Maka Allah berbicara langsung kepada siapa yang dia pilih, yang pada waktu itu seorang nabi yang bernama Yesaya. Tuhan ingin mau menyampaikan pesan kerajaan Allah yang harus disampaikan kepada semua umat Tuhan. Maka dia pilih orang-orang yang kita tahu dalam pemilihan Tuhan kepada siapapun manusia yang dipilihnya. Tuhan gak pilih orang kaya, orang pintar, orang pejabat, orang apa segala macam. Tapi orang yang memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Tapi selanjutnya kita tahu, orang yang dipilih Tuhan akan diperlengkapi. Saudara-saudara, saya kira banyak pengalaman majelis-majelis kita yang ada khotbah misalnya di sini. Mereka sudah mempersiapkan semuanya itu. Dengan catatan-catatannya. Kita juga punya catatan. Ya, kita harus catat itulah supaya jangan lompat-lompat. Kita kalau ada pendeta yang luar-luar kepala, ya kita akui juga hebat juga lah. Ya, kita nggak sebegitunya. Hanya kita tahu ada catatan yang mau kita sampaikan. Kadang banyak yang di luar dari catatan ini datang begitu saja. Kita tidak tahu dari mana ilham itu datang, tapi begitulah. Ada pengalaman majelis begitu ya? Enggak. Atau yang baca saja. Ya. Tapi kebanyakan ada kok. Percaya bahwa Tuhan itu memperlengkapi kita. Siapapun yang datang menyampaikan suatu pesan-pesan di dalam nama Tuhan tidak akan dipermalukan oleh Tuhan. Dan itulah yang menjadi suatu hal yang sering dilakukan oleh Tuhan. Dia memanggil Yesaya, tuh siapa yang aku utus menyampaikan pesan-pesan Tuhan supaya orang tahu kesalahannya, supaya orang tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Maka dia pada waktu itu dia pilih Yesaya. Yesaya menyadari keberdosaannya, kerendahan hatinya. Sebenarnya Yesaya mau, tapi Yesaya mengaku kepada Tuhan, masa aku Tuhan, aku najis bibir, aku sering ngomong kotor, aku sering cakapku selalu menyakitkan orang lain. Ngomongku itu sering nyindir-nyindir orang. Ngomongku itu loh sering aku kasih fitnah kepada orang lain. Yang najis bibir begitu. Dan itulah yang disampaikan oleh Yesaya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, tapi Tuhan mau memberikan sesuatu yang baik. Bahwa siapa yang mau disuruh Tuhan, pasti mau kok untuk memperbaiki diri. Semua latar belakang hidup kita ini orang yang berdosa. Gara-gara berdosalah maka diusir Tuhan Adam dan Hawa dari Taman Eden. Lahosianon, katanya diusir. Sehingga kita semakin jauh kepada Tuhan. Latar belakang kita semua, kita mulai dari Adam dan Hawa sudah ada bibit dosa semua dalam hidup kita ini. Bibit dosa itu setelah kita besar itu tadilah selalu seperti anak kita ini semualah, selalu ngomongnya nggak sopan, jorok-jorok terus. Ngomongnya selalu nyentil-nyentil orang. Dan itu yang dirasakan. Ya mudah-mudahan kita ini nggak ada najis bibir ya, najis sikit-sikit. Nggak apa-apalah, nanti di rumah Tuhan ini diperbaiki. Stop. Nggak mau bilang itu, stop. Jangan bilang begitu, pantang. Belajar untuk memperbaiki diri ketika kita mau dipanggil oleh Tuhan. Dan itu saudara-saudara semua sudah dipanggil oleh Tuhan. Untuk ngomong tidak nyakitin hati orang lain.
Dan itu sering dilakukan mungkin oleh Jesaja ini. Tetapi ketika kita sudah menerima Tuhan, maka hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak sopan, mulailah kita tinggalkan sedikit-sedikit, pelan-pelan, manjar-anjar. Ini yang mau diingatkan Tuhan bagi kita. Dan di dalam kerendahan hati, Jesaja akhirnya bersedia, ini aku Tuhan, utuslah aku. Mau bersedia dipakai Tuhan sebagai alatnya. Itu buktinya bahwa saudara dicintai dan dipilihnya. Saudara-saudara, itu jugalah yang kita dapat lihat melalui pesan Injil Tuhan Yesus Kristus di dalam kitab Injil Lukas. Saat itu ketika Yesus akan memanggil siapa akan menjadi murid-muridnya, maka Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak di tepi pantai. Dan suatu saatnya Yesus naik ke dalam perahu Simon, karena perahu Simon sudah kembali ke darat sebab semalaman mereka tidak dapat rezeki. Simon sudah kalut dan teman-temannya juga, aduh, apa uang kita satu hari ini ya? Padahal aku sudah janji sama anakku loh mau beli sepatunya. Aku sudah janji sama istriku loh mau beli selopnya. Ya, tapi apa yang dia janjikan rupanya buyar. Saat dia mencari ikan semalaman, hanya sedikit yang dapat. Yesus naik dari perahu itu, di situ juga Yesus mengajarkan kepada orang banyak dari tepi pantai tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan bagi kehidupan manusia. Dan Yesus mau menawarkan bagaimana manusia itu boleh menjalani hidup sebagai anak-anak Allah untuk mendapatkan kedamaian dan keselamatan dari Tuhan. Yesus tahu kegulutan hati Simon, betapa susahnya dia karena tidak dapat rezeki hari itu. Maka Tuhan mengatakan, doronglah perahu ke tengah. Ketika itu hari sudah siang, dan tidak pernah nelayan ada mencari ikan di siang hari. Bagaimana mau mencari ikan siang hari? Karena ikan melihat ada jala yang datang. Ada jala, ayo lari. Nampak ikan itu juga jala itu. Mereka lari, ya. Tapi Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu. Simon yang sudah pengalaman soal nangkap ikan, kelihatannya, ini al-mustahil ini. Siang-siang nangkap ikan, gak pernah ceritanya bagi seorang nelayan. Tapi karena engkau yang mengatakan, aku akan lakukan. Simon Petrus mengatakan ya, karena dia sudah mengenal Tuhan, dia seorang nabi, yang dia mengatakan juga sebagai seorang Tuhan. Karena Yesus katakan, saya lakukan. Ditebarkanlah jala itu. Luar biasa, banyak berkat. Jala hampir koyak, sehingga harus dipanggil teman-teman untuk menangkap ikan, mengangkat jala. Luar biasa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau diingatkan oleh Tuhan lewat cerita Simon Petrus ini? Dia takjub luar biasa ketika Tuhan menyuruh dan dia lakukan. Luar biasa berkat yang diterima oleh Simon. Saudara-saudara menyadari bahwa Yesus ada bersama dengan dia, Simon pula mengaku bahwa dia ini orang yang berdosa, yang sering
tidak melakukan peraturan-peraturan Tuhan. Tuhan, pergilah, aku ini orang berdosa. Saudara-saudara, kerendahan hati bahwa kita ini orang berdosa itu juga yang mau kita nyatakan. Saudara dan saya sering najis bibir. Saudara dan saya sering mengabaikan doa-doa kita. Mungkin jauh sekali dari saat-saat teduh. Menyadari bahwa kita ini orang yang sangat berdosalah. Sebenarnya kita mau datang kepada Tuhan, belajar dari Simon Petrus. Bukan menyuruh Yesus pergi. Tapi kita menyadari ketika kita orang berdosa, marilah Tuhan Yesus, peganglah tanganku. Ada keinsapan bagi kita bahwa orang berdosa pun kita, tapi bukti cinta dan kasih Tuhan akan memberikan banyak hal bagi kehidupan kita. Saudara-saudaraku, selanjutnya Yesus mengatakan, engkau akan kubuat menjadi penjala manusia. Jangan kita menganggap bahwa sebagai penjala, saudara sekarang menjadi penjala manusia dan saya. Bukan kita bawa jala dan jaring manusia. Bukan begitu. Dan jangan juga kita mengartikan menjala manusia seperti kristenisasi. Jangan juga kita anggap bahwa menjala manusia itu memanggil orang-orang, yuk ke gereja kami yuk. Gereja kami enak kok. Bebas kok biaya, nggak banyak-banyak biaya di sana. Cari biaya juga terakhir. Sinilah, mari. Lebih bagus gereja kami dari gereja kalian di situ. Saudara-saudara, nggak begitu juga. Ya, tapi syukur juga ya jemaat kita satu-satu ada yang bertambah kemari. Ya, tapi ya mungkin yang dicari adalah persekutuan. Jadi siapa jemaat yang baru di sini, ya, yang saudara cari adalah tempat persekutuan bersama dengan orang-orang yang cinta kepada Yesus. Untuk itu beberapa orang yang baru mendaftar di sini menjadi anggota baru, selamat datanglah untuk bergabung dengan kita di GKI Gunung Sinabung ini. Semoga saudara kerasan, sebab yang saudara cari sama seperti yang kami cari semua. Kita mau cari Yesus dalam hidup kita. Walaupun kita mau mencari jiwa-jiwa, tapi panggilan Tuhan untuk bersekutu, beribadah, dan bersaksi itu tugas kita. Ini adalah rumah besar kita. Karena itu kita mau diambil satu bagian-bagian untuk berkenan menjadi orang-orang yang sudah merasakan bahwa kita sudah dijala oleh Tuhan pertama. Selanjutnya kita juga mau tangkap orang dengan cara, ya kita ini masing-masing, kalau kita sudah dijala Tuhan, sudah dapat berkat, mari kita mau bagi berkat. Itu adalah orang yang sudah merasakan bahwa kita sudah ditangkap Tuhan. Apa yang mau kita berikan, apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita juga ini saluran berkat kok. Kita harus mau berbagi, harus share kepada orang. Kita sudah diberikan berkat sukacita oleh Tuhan. Mari kita mulai berbagi. Berikan rasa sukacita. Jangan katakan kata-kata yang membuat orang sedih dan berduka. Dan kecewa. Kita sudah ditangkap Tuhan kok. Kita sudah menikmati banyak berkat Tuhan. Karena sudah duluan kita ini semua dijala oleh Tuhan. Atau ada di sini orang yang belum dijala Tuhan. Belum merasakan berkat Tuhan, belum merasakan menikmati persekutuan kita bersama Tuhan dalam kehidupan kita. Pemasmur mengatakan, kecaplah dan
Dan apa katanya? Lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Nah itu kita sadari semua, makanya kita mau ketika kita sudah ditangkap oleh Tuhan, kita mau berbagi. Sudah terima berkat Tuhan, oke, mari kita mau juga berikan berkat Tuhan. Jangan berkat Tuhan itu baik kata-kata yang membangun, bukan hanya bagi-bagi uang. Ya, kata-kata yang mempersatukan, kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang bisa membangun kehidupan kita. Itu berkat. Itu bagi-bagi berkat. Jangan selalu konotasi kita bagi-bagi berkat, bagi sembako, bagi uang. Saudara-saudara, kita nggak orang miskin. Banyak berkat Tuhan yang diberikan kepada kita ketika kita belajar mensyukuri semuanya yang diberikan Tuhan bagi kita. Anak-anak, kamu diberkati dengan orang tuamu. Belajarlah untuk taat kepada orang tuamu. Kita bulang-bulang sudah mendapatkan berkat dari Tuhan. Masih diberikan kepada kita kesempatan untuk hidup. Diberikan kepada kita cucu-cucu dan menantu dan mertua segala macam di situ. Mari kita mau bangun hidup dalam damai dan cinta. Dalam persekutuan kita ini, kita sudah mendapat berkat dari Tuhan. Tuhan sudah berikan kepada kita banyak hal. Kesehatan kita, sukacita kita, masih Tuhan berikan kepada kita anak-anak kita. Mari kita mau berbagi, jangan sombonglah. Hidup kita dalam bersama dengan saudara-saudara kita. Ketika ada saudara-saudara, abang adik yang berantem, berdamailah. Ini kita boleh bagi sebagai penjala manusia, itu boleh kita lakukan. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Saudara nggak harus menginjili orang. Ketika saudara sudah diberikan Tuhan kesehatan dari segala penyakit yang ada pada kita, masih bisa hidup sekarang. Bagi jala manusia, ketika ada temanmu yang sakit, jenguklah. Ya. Ya kan gak banyak, paling gak banyak-banyak, paling jeruk setengah kilo aja ke situ. Datang, sampaikan, untuk boleh membangun kehidupannya, untuk bisa dia rasakan, begini loh dulu rasanya yang sakit ini. Kita juga ingin banyak doa. Dan orang lain juga seperti itu. Menjala manusia begitu yang mau kita lakukan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itulah tugas yang diberikan oleh oleh Yesus kepada Simon Petrus. Dan itu tugas sudah diberikan Tuhan kembali kepada kita semuanya di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, menjala manusia, menangkap orang, supaya dia tetap punya hidup dan pengharapan. Saudara-saudara, menangkap orang, menjala orang, melalui kita dapat memberikan kepada orang, melanjutkan kehidupannya, semangat hidupnya, memberikan pertolongan kepadanya. Supaya lewat kita menjala manusia, kita boleh mewartakan nilai-nilai tuntutan Allah di dalam kehidupan kita. Hal itu yang disampaikan Tuhan buat kita hari ini, saudara-saudaraku yang sangat dicintai oleh Tuhan. Sama seperti kesulitan hidup yang dialami oleh Simon Petrus. Tapi dalam kesulitannya, dia mau mendengarkan apa kata Tuhan. Dalam kesulitan hidupnya, dia memiliki pengharapan yang besar kepada Tuhan Yesus. Karena engkau yang bilang Tuhan Yesus, aku lakukan. Pengharapan dan ketaatan dari Simon ini berbuahkan hasil yang luar biasa, spektakuler, luar biasa. Sehingga orang kagum, mana ada nelayan menangkap ikan pada siang hari.
Tapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Yesus apapun boleh jadi dalam kehidupan kita. Kita mau yakinkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu bukan hanya omong-omong, Tuhan kok yang katakan itu. Dan itu kita mau yakini dalam sepanjang kehidupan kita. Karena itu marilah kita mau melihat. Ketika hasil usaha kita mulai jong, mulai kosong, mulai rugi, Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Kita mau mengatakan kepada teman kita, sabar ya, mungkin besok bisa lebih baik lagi. Itu juga cara kita menjala manusia, memberikan suatu semangat spirit kepada orang lain di dalam susahnya. Karena kita juga pernah merasa susah. Saudara-saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan sangat mencintai kita di dalam setiap latar belakang kita apapun itu. Karena itu potensi sabda Tuhan yang diberikannya kepada kita hari ini menguatkan kita bersama. Ayo kita mau berjalan bersama Tuhan. Ketika Tuhan akan pimpin penunjuk arah kepada kita, mari kita mau lakukan. Luar biasa buah iman kalau kita percaya. Dan itu yang kita harapkan, maka kita beriman kepada Tuhan dalam kehidupan ini. Karena itu tetaplah belajar taat kepada Tuhan, saudara dan saya. Ketika kita masih diberikan hidup oleh Tuhan, mari kita langkah bersama. Kita mau belajar taat, hidup dalam Tuhan. Jangan lagi jadi najis bibir, tapi tetap mau memperbaiki kehidupan kita supaya kita mendapatkan banyak yang akan kita minta kepada Tuhan. Amin. Amin.